Hai Setpisar, hari ini gue akan kembali dengan berita transfer pemain. Nah, gue akan bahas hot issue mengenai beberapa pemain yang akan pindah dari klubnya saat ini. Yang pertama, gue akan bahas mengenai pemain yang apa ya, kalau kita bisa bilang penuh bakat. Cuma memang dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, gue nggak tahu karena dia main di PSG atau mungkin karena kehidupan di luar sepak bolanya jadi nggak terlalu bersinar. Nah, gue akan bahas yang pertama mengenai Neymar ya. Nah, Neymar ada kabar yang menyebutkan kalau Neymar musim depan nggak akan masuk dalam rencana masa depan PSG gitu ya. Dan PSG rela kabarnya melepas Neymar apabila menemukan harga yang sesuai ya. Bahkan ada media Spanyol yang menyebutkan kalau Neymar sudah ditawarkan kembali pulang kampung ke klub lamanya Barca dengan harga hanya 50 juta euro saja ya. Nah, tapi ya menurut gua sih Barca ini kan sedang dalam kondisi finansial yang nggak begitu baik ya. Dan rasanya sih menurut gua nggak perlu Neymar ya. Karena semangatnya Xavi untuk membangkitkan kembali pemain-pemain La Masia di tim Barca. Tapi yang menarik buat gua, kenapa tiba-tiba muncul rumor kalau PSG akan melepas Neymar? Apakah kira-kira Mbappe merasa tersaingi dengan kehadiran Neymar? Tapi sebelum itu, gue juga baru baca saja berita bahwa PSG sendiri sebenarnya akan melepas nggak hanya Neymar ya, nggak hanya Neymar, tapi mungkin hampir 10 pemainnya ya. Dan yang pertama sudah dilepas itu kipernya Alfonso Areola, ya kemudian yang masuk dalam daftar transfernya adalah Kehrer, Diallo, Sergio Rico, Gueye, Kalimundo, Paredes, Icardi, Herrera, Neymar, dan Wijnaldum ya, yang baru saja didatangkan belum lama ini. Gitu. Jadi memang akan cuci gudang nih ya, PSG. Nah, tapi terkait Neymar, gue juga lihat memang Neymar ini di PSG ya dulu kalau kita ingat sejarah sebelum dia pindah ke PSG, Neymar ini kan diisukan bahwa dia pindah dari Barca dulu, kalau dia di Barca ya nggak akan bisa se-legend Messi, sehingga apapun kemenangan Barca, apapun hasil fantastis yang diraih Barca, orang akan selalu tertuju pada Lionel Messi, sehingga Neymar mencari panggung ke PSG dulu ya, dulu kan kesannya seperti itu. Nah, di PSG sendiri ternyata Mbappe lebih mendapat spotlight gitu ya. Dan kita tahu bahwa Neymar dan Mbappe berapa kali berseteru di PSG. Relationship dua pemain ini kurang lebih mirip seperti Sadio Mane dan Mohamed Salah di Liverpool ya, yang sering pundung kalau nggak dikasih bola gitu. Dan dua pemain ini Neymar Mbappe egonya juga sepertinya sulit untuk disatukan, dan mereka selalu bersaing untuk menjadi pencetak gol terbanyak di klub, which is sebenarnya bagus gitu ya. Nah, tapi memang susah lah menyatukan pemain-pemain bintang ini. Ya, dan kita tahu bahwa kedatangan Messi pun tidak menjadikan dia aktor utama ya. Kalau kita lihat Messi di musim lalu juga nggak banyak terlibat dalam permainan PSG. Ya sudah jauh lah dibanding Messi dulu di Barca dan di Argentina gitu. Nah, PSG sendiri sepertinya ya, menurut gua lebih memilih untuk menjadikan Mbappe sebagai ikon masa depannya, ya instead of Neymar ya, yang mungkin lebih sering banyak membuat kontroversi dengan kegiatannya di luar lapangan gitu ya. Dan kita tahu Mbappe baru saja diberikan kontrak eksklusif oleh PSG ya, gue nggak tahu benar atau enggak. Mbappe juga orang asli Prancis gitu ya. Dari faktor usia juga kita lihat Mbappe masih sangat potensial, masih 23 tahun, sementara Neymar kan sudah 30. Solusi terbaiknya adalah Neymar pindah. Nah, tapi klub mana yang mau gaji beli Neymar ya? Karena gajinya ini kan kita tahu tinggi banget. Gaji Neymar di PSG saat ini 800.000 pound. Dan dia adalah pemain yang berusia 30 tahun. Artinya lu ambil sekarang pemain ini, mungkin ada masa jayanya ya nggak lama gitu ya. Dan Neymar kita tahu juga punya injury history yang lumayan parah. Karena sejak dia datang ke PSG di 2017, Neymar sudah hampir melewatkan lebih dari 100 match di PSG karena cedera. Jadi menarik untuk kita tunggu apakah kali ini Neymar akan kembali pindah karena kalah bersaing dengan superstar lainnya. Nah, yang kedua, gua akan bahas mengenai pemain yang banyak diperbincangkan di IPL ya, banyak menjadi incaran klub-klub top di IPL, yaitu Raphinha. Pemain Brazil ini sekarang dikait-kaitkan dengan beberapa klub di IPL seperti Chelsea, Arsenal, dan bahkan juga Barcelona di La Liga. Ketiga klub ini, kalau kita tahu Barca, Chelsea, Arsenal memang lagi
perlu-perlunya nih winger kanan. Ya karena Barca kemungkinan besar kehilangan Dembele. Kemudian di Chelsea kita tahu juga Ziyech nggak perform dan kemungkinan akan berlabuh di Serie A. Di Arsenal juga Martinelli kita lihat nggak begitu konsisten. Ya, tapi aneh memang rasanya mendengar Raphinha ya musim lalu berjuang di battle relegation dengan Leeds ya. Saat ini diperebutkan klub-klub Eropa. Jadi memang bersinar sekali dia di Leeds. Oleh karena itu Leeds gue dengar matok harga yang ya so-so lah ya, 50 juta euro. Kalau di EPL sih nggak terlalu besar sih untuk pemain Brazil ini. Menariknya sehebat apa sih sebenarnya Raphinha? Kalau kita lihat statistiknya musim lalu, Raphinha kita tahu jadi pemain yang sangat dominan ya di Leeds ya. Dia bermain di 35 pertandingan dan mencetak 11 gol dan 3 assist di EPL. Dan dia juga kita tahu jadi eksekutor utamanya Leeds dalam penalti, free kick, corner kick ya. Dia juga merupakan pemain inti di timnas Brazil. Trisulanya saat ini adalah Neymar, Raphinha, dan Gabriel Jesus. Menarik kan? Bahwa tiga-tiganya pemain ini kalau benar tiga-tiganya akan pindah. Yang kita udah tahu kan Gabriel Jesus ya sudah ke Arsenal. Bisa dibilang sebenarnya Raphinha mirip seperti Neymar permainannya, winger yang memang mengandalkan skill ya, khas Brazil lah. Tapi pertanyaan gue, apakah Raphinha bisa perform nanti ketika dia pindah ke klub yang punya ekspektasi lebih tinggi ya? Kalau lu main di Leeds dan lu bersinar ya lu kelihatan dominan, mungkin bagus. Tapi ketika lu pindah ke klub lain yang ekspektasinya lebih tinggi, belum tentu. Di Leeds juga kan Raphinha main terus setiap minggu ya, dan dia jadi starter. Nah, gua nggak tahu kalau dia pindah klub. Nah, banyak kejadian ketika pemain-pemain yang ada di klub level 2 atau level 3 pindah ke klub top ya, belum tentu dia bisa bermain seperti di klub asalnya. Ini pernah terjadi kalau teman-teman ingat juga dengan beberapa pemain ya, yang gagal memenuhi ekspektasi ketika dia pindah gitu. Tapi mungkin kalau menurut gua kalau Raphinha pindahnya ke EPL, Chelsea, Arsenal mungkin ya relatively dia udah tahu lah ya pola mainnya di EPL seperti apa, mungkin akan lebih mudah adjust. Dan kalau kita lihat kemarin di beberapa media udah ada tuh gambarnya Raphinha pakai baju Arsenal sebelahan sama Gabriel Jesus. Menarik tuh, nanti kita lihat. Oke. Okay? Yang ketiga, gue akan bahas mengenai pemain Serie A, Matthijs de Ligt. Ya, pemain Belanda ini dirumorkan ya akan pindah dari Juventus. Ya, dan salah satu klub yang mengincar de Ligt adalah Chelsea. Ya, karena kita tahu Chelsea saat ini masih dalam status untuk menemukan pengganti Rudiger ya yang pindah ke Madrid dan Christensen. Gitu. Belum lagi kita tahu bahwa Thiago Silva udah semakin menua, kemudian Aspi juga gitu ya. Rasa-rasanya berita Chelsea dikait-kaitkan dengan de Ligt adalah hal yang masuk akal. Cuma gue agak heran ini sama Juventus ya. Kelly ini sudah nggak ada, Dybala sudah nggak ada. Kita tahu Demiral juga sudah dipermanenkan sama Atalanta, gitu. Dan sekarang de Ligt akan pindah gitu ya. Gue bingung nih, Juve belum juara tapi udah obrol-obrol pemain. Gitu. Nah, tapi balik lagi ke de Ligt, kalau kita lihat kandidat utamanya Chelsea ya, apakah Chelsea yakin bahwa de Ligt ini bisa menjadi sosok yang tepat untuk menggantikan Rudiger? Karena sejak pindah ke Juve di 2019, de Ligt yang dulu digadang-gadang ya, mampu dulu menggeser duet Chiellini Bonucci, ternyata tampil biasa-biasa aja, nggak sebagus waktu dia masih di Ajax. Padahal gue inget dulu ya dia sempat diperingatin sebelum pindah ke Juve agar stay di Ajax beberapa musim lagi ya. Kemudian di timnas juga performanya juga nggak bagus-bagus banget ya. Bahkan sekarang ya dia lebih sering jadi cadangan di timnas. Lebih sering Van Gaal itu mainin Nathan Ake atau Van Dijk atau Timber ya di posisi terbaik. Perlu kita ingat juga ya ada satu pemain jebolan Ajax yang nggak sukses di Chelsea yaitu Hakim Ziyech. Kalau kita cermati lebih dalam dari skuad Ajax yang berhasil menembus semifinal UCL di 2018-2019 ya dan sukses dan pindah ke klub lain itu hampir nggak ada yang sukses gitu. Kita lihat Frenkie de Jong ya juga belum maksimal, Van de Beek juga di MU juga nggak oke. Jadi gue ragu nih apa kalau de Ligt saat ini pindah ke Chelsea itu gimana ya. Belum lagi harga yang dipatok Juve 70-80 juta euro ya menurut gua sih ini kesempatan dalam kesempitan sebenarnya karena yang mereka mau jual ke klub EPL. Tapi Chelsea sendiri menurut gua apa nggak trauma dengan harga mahal?
Nah, ingat ya, tahun lalu ada yang ngedatengin Lukaku gitu ya, dan saat ini akhirnya pindah lagi dengan biaya murah. Nah, isunya adalah untuk De Ligt, Chelsea menyiapkan Timo Werner ya sebagai tukar guling dengan Juve. Cuma memang Chelsea diminta nambah sejumlah uang. Ya, ya kita lihat aja nanti ya, apakah De Ligt akan pindah ke EPL. Nah, mungkin itu set piece beberapa ulasan gua untuk bursa transfer kali ini ya, mengenai Neymar, Raphinha, dan Matthijs de Ligt. Tunggu update selanjutnya dari set piece mengenai pergerakan bursa transfer musim panas. Salam set piece. Jangan lupa like and subscribe, pencet loncengnya, jadi kita upload, teman-teman tahu. Jangan lupa follow akun TikTok dan IG kita di Setpiecer. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, dan juga tonton video-video ini karena biasanya akan ada bagi-bagi giveaway ya bro ya.